Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Albernov dari Universitas Bayangkara Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang OpenStack. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang cloud computing. Apa itu cloud computing? Dalam Wikipedia, cloud computing adalah jenis komputasi berbasis internet yang menyediakan sumber daya pemrosesan dan data bersama untuk komputer dan perangkat lainnya sesuai permintaan. Ini adalah model yang memungkinkan akses di mana-mana sesuai permintaan ke kumpulan sumber data komputasi yang dikonfigurasi bersama, misalnya jaringan, server, penyimpanan, aplikasi, dan layanan. Jadi, secara umum yang mereka maksud adalah layanan komputasi yang resource komputasinya seperti jaringan, hard disk, dan server itu tidak perlu dikelola sendiri dan resource itu bersifat on demand. Sama seperti email di Google Mail, kita tidak perlu punya server, tidak perlu menyewa jaringan sama public IP address. Kalau mau bisa dipakai email, cukup buka browser atau pakai smartphone sudah bisa dibaca sama kirim email. Nah, dengan pemahaman cloud computing seperti itu, terus di mana tempat dan fungsi OpenStack? Jadi OpenStack adalah software suite atau kumpulan banyak software yang fungsinya untuk mengatur resource komputasi itu. OpenStack fungsinya untuk mengatur server, hard disk, network, dan sebagainya. Karena itu OpenStack menyebutkan dirinya sebagai cloud software. OpenStack disebut software suite karena memang ada lebih dari satu software cloud di OpenStack itu. Beda kalau software cloud yang spesifik. Software cloud buat storage misalnya seperti OnCloud atau C-Files. Kalau di storage, OpenStack mempunyai software yang namanya Swift dan Cinder. Masing-masing software atau service di OpenStack ini bisa jalan sendiri-sendiri atau independen. Jadi kalau misalnya kita cuma perlu software cloud buat storage, kita bisa menginstal OpenStack Swift saja, yang lain tidak perlu. Arsitektur OpenStack yaitu Horizon, yaitu dashboard web management. Horizon merupakan tampilan dashboard untuk OpenStack. Horizon menyediakan antarmuka web untuk semua komponen dalam OpenStack termasuk Nova, Swift, Keystone, dan lain-lain. Horizon merupakan implementasi dashboard OpenStack. Keystone atau Identification Service. Service Keystone ini yang wajib ada di tiap-tiap instalasi OpenStack. Jadi semua service sama tenan di OpenStack harus terdaftar di Keystone ini. Misalnya, kita nambah service baru yaitu Nova. Nova ini harus didaftarkan di Keystone. User sama tenan begitu juga sama, harus mendaftar di Keystone. Yang kedua, Swift atau Object Storage Service. Swift adalah service object storage di OpenStack. Di object storage, kalau misalnya kita menyimpan file di storage dengan tipe ini, data yang disimpan di storage ini disebut objek. Objek ini masing-masing mempunyai metadata. Metadata ini berisi informasi tentang objek, misalnya tipe filenya, besar berapa, dibuat kapan, dan sebagainya. Terus setiap objek ini juga mempunyai ID kita yang unik. Kita ambil contoh, kita sudah tidak asing sama layanan cloud storage semacam Google Drive atau Amazon S3. Kita bisa bayangkan dari semua pengguna Google Drive itu, kalau dihitung semua kapasitas storage-nya pasti bukan hitungan terabyte lagi. Dianggap saja sekian exabyte atau jutaan terabyte. Nah, problemnya adalah bagaimana mengatur data sebesar itu. Untuk menjadi persoalan sendiri, disinilah keunggulan storage tipe object storage. Kapasitas storage dengan tipe ini bisa scaling atau membesar kapasitasnya sampai skala unlimited.
Terus kerennya lagi, letak geografis bukan masalah buat objek storage. Jadi storage ini terpisah-pisah secara geografis. Data center yang beda lokasi bukan masalah karena objek yang storage lihat itu bukan satu entity. Yang ketiga itu Glance Image Service. Glance fungsinya buat manage this image. This image ini yang nantinya di-attach ke VM lewat Nova. Terus dipakai buat hard disk virtual. Glance ini seperti repository disk image. User bisa upload disk image, terus instruksikan Nova supaya boot pakai disk image ini. Yang keempat adalah Quantum atau Neutron, yaitu networking service. OpenStack Neutron ini adalah layanan networking as service atau NAS. Neutron ini tugasnya memanage jaringan virtual, alokasi IP address, termasuk juga security firewall. Pakai Neutron ini, user tenant bisa membuat jaringan virtual untuk tenannya. Dia juga bisa membuat router virtual termasuk portnya, atur firewall, IP address, dan lainnya. Dari semua service core di OpenStack, menurut saya OpenStack ini banyak komponen program Linux untuk membentuk jadi Neutron. Dari Linux Bridge, Open vSwitch, OpenFlow, Linux Virtual Ethernet, sampai Linux Network Namespace. Yang kelima adalah Cinder, yaitu Block Storage Service. OpenStack Cinder adalah service block storage. Block storage ini beda dengan switch yang objeknya storage di atas. Block storage ini menyimpan data dari disk dalam bentuk blok. Blok ini biasanya disebut volume. Block storage itu kebanyakan dipakai di storage area network atau SAN. Data yang dibentuknya blok itu bisa dipakai buat hard disk virtual. Karena itu tipe storage ini banyak dipakai buat file system di Quest OS. Yang keenam atau yang terakhir yaitu Compute Service. Nova adalah komputer service atau visualisasi atau juga disebut service virtual machine. Nova tugasnya membuat Quest OS atau virtual machine, restart, shutdown, atau destroy Quest OS. Itu semua dari Nova. Nova Frontend artinya Nova bukan teknologi hypervisor atau KVM, Xen, dan teman-temannya. Untuk hypervisornya, Nova bisa pakai Backtech Semu, bisa juga pakai KVM Xen atau VMware Sphere. 6 software di atas itu termasuk inti atau core service di OpenStack. Cuman 6 ini juga yang saya jelaskan juga tidak bahas di service lain karena saya belum mengerti semua service yang ada dalam OpenStack. Saya jelaskan lagi, service selain 6 itu adalah Grove yaitu database, Zahar adalah messaging, Beacon adalah key management, Congress adalah governance, Ceilometer adalah telemetry, Sahara adalah elastic map reduce, Manila share file system, Magnum container, Heat orchestration, Ironic bare metal provisioning, Designate domain name service, Murano application catalog. Untuk manajemen servicenya, OpenStack punya 3 fasilitas: dashboard, web GUI lewat Service Horizon. Ini bisa dipakai command line interface atau CLI, atau juga bisa application programming interface atau API. API ini membuat pemrograman. Pakai API ini, developer atau programmer bisa membuat program sendiri untuk membuat manajemen
service OpenStack. Terus program itu berkomunikasi dengan OpenStack lewat API. Jadi API ini semacam perantara antara program yang dibuat programmer sama OpenStack. Kalau Anda pengguna Linux yang bukan end user atau sekedar pengguna, atau Anda juga industri IT atau Linux, menurut saya OpenStack ini layak untuk dipelajari. Ya, kita lihat saja tren komputasi sekarang, data yang benar, masif, dan terpusat. Kalau dulu developer penjual software, sekarang software ditaruh di cloud, terus dibuat layanan, atau istilah kerennya sekarang software as service, SaaS, Google Apps contohnya. OpenStack ini juga project open source yang besar, karena sebagian besar leader di industri IT berkontribusi di OpenStack. Sebut saja Rackspace, Red Hat, Ubuntu, Google, Intel, Cisco, dan masih banyak lagi yang terlibat di project ini. Mohon maaf, saya sendiri juga tidak begitu ngeh dengan OpenStack ini, dan cara installnya pun membutuhkan beberapa jam supaya OpenStack ini bisa berjalan lancar atau bisa dipakai. Itu pun kalau tidak ada error seperti ini pun masih berjalan, entah itu sampai 3 jam atau 4 jam, saya pun juga tidak tahu, tergantung laptopnya masing-masing lah ya, katanya teman saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau videonya kurang bagus atau gimana, atau kurang berkenan kata-kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.